gitu. Jadi ya ada ini ya Pak ya, teguran keras untuk itu biar tidak terjadi lagi gitu Pak. Nah, kira-kira apa Pak langkah selanjutnya? Ini kan kebijakan udah di ini nih, pasti akan diamankan gitu Pak. Nah, apa langkah-langkah dari P3SRS untuk hal ini gitu loh? Apa memang cuma ya biarin aja begitu istilahnya, kalau ada yang ketangkep tangan ya kita proses, tapi kalau nggak ada ya istilahnya yang penting aman aja, tidak terganggu, kondusif ya kita ini aja. Iya, jadi ini terus terang aja kita nggak bisa diamkan. Saya udah tegaskan ke pengelola, bahkan ke security juga sudah saya panggil. Iya. Bahkan dari induknya security pun karena outsource ya, security. Saya sudah panggil. Saya udah bilang tegasin mereka. Permasalahan di Gading Nias seperti ini. Bisa nggak dikontrol? Bisa nggak diamankan? Dia bilang siap, sanggup. Ya udah, saya pakai. Kalau nggak, saya nggak pakai. Oh ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita masalah sewa hari ini kita tidak main-main. Iya. Kita lebih tegas. Bahkan saya udah instruksikan ke pengelola. Kamu harus lebih tegas ke AM-nya ya. Kamu harus lebih tegas. Kalau misalnya ada yang sewa harian tanpa melapor ke pengelola, tanpa lapor huni, silahkan seperti tadi saya bilang kan, silahkan tangkap, laporkan proses ke yang berwajib. Oh iya. Karena dia sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Pengurus ya. Dan itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa, karena bagaimanapun kita tanggung jawab moral terhadap ini, terhadap tenan semuanya. Iya. Ini ya. Saya udah bilang, saya berulang kali saya bilang bahwa tupoksi kita untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi tenan. Tenan ya. Karena mereka itu kan sudah membayar IPL. Betul, iya. Nah, mereka harus kita ada feedbacknya ke mereka, jangan hanya kita nagih tapi nggak ada berbuat ke mereka. Jadi kepentingan yang lebih besar yang diutamakan ya Pak ya, Itu. kepentingan bersama. Nah seperti itu Pak. Nah Pak Alam, ini kan bagaimana Bapak melihat perbedaan Pak ketika sebelum ada larangan ini dengan ada larangan ini? Apa memang ada perbedaan signifikan atau udah mulai ini Pak, udah mulai membaik gitu Pak? Perbedaannya pasti ada. Iya. Cuman tidak apa namanya, tidak drastis. Tidak drastis ya. Tidak drastis, perbedaan itu ada. Kenapa? Kita lihat dari bisnisnya pelaku usaha properti. Iya, agent ya Pak, agent properti. Agent properti ini mereka banyak mengeluh sepi. Iya. Sepi sewaan. Artinya apa? Sepi sewaan yang dulu mereka mengandalkan harian, sekarang sudah mulai berkurang. Iya. Bukan berarti tidak ada di Gading Nias. Ada, tapi sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Otomatis lesu lah, bisnis ini menjadi lesu kan. Iya. Tapi warga juga menyambut dengan baik. Kenapa? Mereka bisa tenang, bisa nyaman. Iya. Kalau dengan tidak adanya aturan ini, itu sangat marak sekali di Gading Nias. Hiril mudiknya orang berganti setiap harinya itu sangat meresahkan. Iya, kan? meresahkan. Apalagi ada beberapa kasus ketangkep masalah prostitusi kan. Iya, yang kita sudah sama ketahuin ya Pak ya. Sama kita ketahui lah, ada di media kan. Nah itu kan sangat mencoreng sekali kan. Iya. Wilayah apartemen Gading Nias Residen. Tentunya warga yang memiliki unit di situ sangat tidak menginginkan hal itu terjadi gitu kan. Makanya kami sebisa mungkin dengan badan pengelola P3SRS dibantu dengan security mengoptimalkan bagaimana ini bisa berjalan aturan ini dengan baik. Bukan berarti sewa harian ini benar-benar clear. Iya. Saya sih minta masukan untuk ada pengecualian. Oh, iya. Case per case untuk yang bisa sewa harian gitu. Bukan berarti nol tanpa apapun tidak boleh. Saya rasa itu juga kurang elegan ya. Contohnya apa Pak? Contoh, ada saudara saya datang dari daerah, nggak mungkin dia tinggal di unit saya yang cuman 2 kamar kecil. Atau mungkin acara kawinan, acara nikahan, wisuda, kan keluarga datang. Betul. Nggak mungkin seminggu dia sewa 3 bulan kan, pasti kan sehari atau 2 hari kan. Iya. Nah kayak begitu pengecualian itulah yang memang kita harus berikan kelonggaran itu. Jangan sampai kelonggaran ini kebablasan, malah dimanfaatkan sama pelaku usaha atau sama si penyewa sendiri gitu kan. Betul.
Gitu. Saya sih memberikan masukan seperti itu. Jadi, Iya. bisa dikasih, misalkan tugas. Iya. Teman saya tugas dari Surabaya ke Jakarta. Iya. Biar dekat sama saya, udah sewalah di sana. Iya. Sehari 2 hari gitu Artinya kan. ada penanggung jawabnya, Pak. Ada penanggung Ada jawabnya. yang ini ya. Betul. Nah, gimana Pak? Ini kan berarti ini diskresi ya Pak ya? Iya. Diskresi dari PPRS, istilahnya untuk ada dalam satu case. Gimana Bapak Iya. PPRS menanggapin Pak? Iya, jadi memang di dalam keputusan kita pun untuk melarang sewa harian itu kita punya kebijakan. Iya. Kebijakan itu kita serahkan ke pengelola. Artinya seperti yang tadi Pak Alam bilang, kalau misalnya dia ada tugas, misalnya ada tugas negara misalnya di sini, dia nggak dapat tempat di hotel atau di mana gitu, akhirnya dia sewa Iya. harian di situ, itu oke, harus lapor ke pengelola. Nah Iya. itu kebijakan saya serahkan ke pengelola. Oh, Silakan, karena mereka kan di situ kan 24 jam lah pengelola kan. Iya. Nah, termasuk seperti tadi, kalau misalnya ada yang suami istri mengatakan suami istri misalnya dalam mau menyewa harian itu, Iya. kita cek dulu. Betul nggak mereka itu dari daerah misalnya kan? Iya. Suami istri satu Ada surat alamat nikahnya. nggak? Enggak. Iya. Satu alamat nggak KTP-nya? Iya, Kalau benar. satu alamat boleh. Boleh. Kalau beda alamat nggak bisa. Iya. Sekalipun istrinya benar. Iya. Istri benarnya gitu, tapi beda KTP misalnya, Beda KTP. kan beda alamat Iya. gitu, itu nggak boleh. Oh, berarti Nggak ada boleh. syarat ketentuan ya Pak ya? Nah, jadi karena kita terus terang aja, kita meragukan kalau dia nggak satu rumah, Iya. kita meragukan entah dari mana gitu Iya. dibawanya ke situ kan, seperti itu. Iya. Tapi intinya boleh. Ada kebijakan Ada itu, kebijakan itu. ada. Boleh ya. Bukan nggak Jadi boleh itu sama bukan nggak sekali. Boleh. Saya pun ke properti pun saya udah jelaskan. Iya. Boleh. Agent properti ya Pak ya? Nah, silakan boleh. Misalnya ada, karena mereka terus terang aja, mereka katanya sudah punya ada semacam langganan lah ya dari luar kota Oh iya. yang sering tugas ke sini. Iya. Karena kalau di hotel kan terlalu berat mungkin ya. Iya. Akhirnya dia menyediakan fasilitas untuk tempat buat mereka. Saya Iya. bilang boleh, tapi datanya dulu masukin. Datanya. Masukin Datanya. data ke pengelola. Kalau memang yang nanti pada saatnya nanti dia masuk, cocokin dengan data yang dia berikan itu. Jadi kirim dulu datanya baru masuk. Iya. Jangan masuk dulu baru, Baru data. kirim data, Itu iya. nggak bisa. Jadi harus di-prepare dari awal gitu ya Pak ya? Nah, Dan seperti itu. dicek Dicek dulu datanya. kebenarannya, Kalau kebenaran ini datanya. baru ini nih. Nah, jadi kita nggak strike banget lah gitu kan, ada kebijakan-kebijakan yang kita hanya menghindari penyalahgunaan. Oh iya. Penyalahgunaan. Bukan yang dibatasin adalah pendapatan agent properti atau investor ya Pak ya? Bukan. Saya Bukan itu ya? saya udah beberapa kali ngomong dari Iya. ke mereka itu. Sangat membutuhkan mereka kok. Iya. Izin properti. Saya nih terus terang aja, saya udah pengalaman dalam pengelolaan apartemen ini. Iya. Tahun 2005 saya sudah ketua PPRS di Gading Mediterania Residence. Iya. 2 periode sampai 2013. Iya. Saya ketua di sana. Saya selalu mengalami hal seperti itu. Iya. Misalnya masalah sewa. Sewa menyewa ini dulu sewa harian nggak begitu bermasalah. Iya. Nah, cuma saya minta supaya yang menyewa itu tegas, jelas identitas. Jangan abu-abu. Nah, kadang-kadang kan yang saya alami waktu itu, yang nyewanya si Neneng, yang masuk si Boy. Jadi nggak jelas. Nggak jelas ya. Itu saya udah alami Iya Pak. beberapa tahun 2005 sampai 2013, 2 periode saya ketua PPRS di Gading Mediterania Residence di Kelapa Gading. Oke Pak. Nah, itulah pengalaman-pengalaman seperti itu. Di sini pun seperti itu. Tadi Pak Alam udah ngomong, yang nyewa misalnya ada ini tapi si A, tapi yang masuk ada ganti-ganti orang. Ganti-ganti orang. Nah, seperti itu. Gitu ya Pak ya, Dini. Iya. Ya, Pak Alam, ini gimana Pak peran warga dalam mendukung kebijakan ini Pak? Ya, jadi saya sudah sampaikan ke para ketua RT Iya. terkait peran serta warga dalam membantu menertibkan lingkungannya, terutama ya sewa harian.
Karena kenapa? Kalau kita mengandalkan security yang berjaga, jumlahnya berapa, gitu kan? Unit di Gading Nias itu kalau tidak salah kurang lebih 6.400-an. Iya. Kalau mengandalkan security, saya rasa sangat sulit. Jadi kita butuhkan peran serta warga. Jadi setiap lantai, setiap lorong ada informasi ke security, ke RT, ke RW apabila ada penyewa harian atau ada gejala-gejala yang memang ada indikasi ke negatif, itu diinformasikan. Iya. Jadi peran serta warga juga sangat dibutuhkan Iya. dalam hal ini. Tidak bisa hanya RW, RT, pengelola dan security. Iya, terbatas ininya ya, Pak ya. Jumlahnya. Gitu. Jumlahnya. Selama ini? Selama ini sih warga banyak yang aktif memberikan gitu ya. informasi mengenai Pak ini ada sewa harian, Pak ini Pak ada cowok cewek yang berdua datang, mereka juga turut serta membantu. Mereka melapor ke badan pengelola yang sebagai pihak berwenang yang memfollow up. Betul. Ada juga kadang-kadang warga karena kedekatan dia sama RT, dia langsung telepon atau WhatsApp ke RT-nya. Pak ini ada, kita langsung tindak lanjuti hal-hal kayak gitu. Nah, mungkin terakhir Pak Alam, apa harapan Bapak nih terhadap kehidupan secara umum di apartemen gitu Pak, kalau kita lihat sekarang ini? Jadi harapan saya tuh ke depannya untuk Gading Nias tuh yang seperti Pak Aman katakan, nyaman, tertib, bersih gitu kan. Lingkungannya tentunya tidak serta-merta cuman bisa begitu. Harus banyak turut serta kita semua, terutama warga, P3CRS, RW, RT, pengelola, kita harus bergandengan tangan untuk menciptakan suasana seperti itu. Karena kenapa? Dengan RW saja nggak mungkin bisa. Betul. P3CRS sendiri aja nggak mungkin bisa. Gitu kan. Kita harus stakeholder yang ada di situ bergandengan tangan untuk menciptakan itu semua. Karena kenapa? Kita beli itu jujur berkeringat. Betul Pak. Berkeringat sampai kita punya itu dan kita nggak mau punya kita hancur oleh orang-orang yang nggak jelas gitu kan. Iya. Jadi kita maunya aman, nyaman, tertib, bersih. Intinya yang malam yang sewa harian yang cuman sehari 2 hari bisa merusak citra gitu. Pak. Apa nila setitik rusak susu sebelah. Inilah ini. Nah, mungkin penutup dari Pak Man apa nih Pak untuk persoalan kita hari ini? Iya. Jadi, nah itulah seperti yang tadi Pak Alam bilang itu memang ini kan investasi. Investasi itu jangan sampai disia-siakan lah. Terus terang aja lah, apartemen sekarang ini kan lagi diminati orang. Karena ya seperti itu bisa kalau nggak ditempati, investor kan membeli itu untuk disewain. Terus nanti dari nilai apartemen kan terus kan naik terus ini. Betul. Naik terus. Karena lagi di Jakarta ini baru berapa tahun terakhir ini kan lagi tren kan, makanya masih naik terus, cenderung naik gitu. Jadi jangan gara-gara yang seperti tadi itu ada bikin reseh lah itu. Jadi sehingga nilai investasi itu nggak naik. Saya udah perhatikan nih, saya udah tanya beberapa kali, kenapa nih di Gading Nias ini kok investasinya itu kok seperti stuck di situ gitu loh, nggak naik-naik. Beda dengan Kalibata misalnya, sama-sama Rusunami misalnya kan, Kalibata kan melonjak terus tuh. Kalibata City ya, Pak ya? Kalibata City. Nah, jadi makanya saya udah bilang sesuai dengan visi misi saya waktu pemilihan di rapat umum. Saya katakan di situ bahwa untuk menciptakan keamanan para tenan supaya ya nilai investasi itu naik gitu loh. Seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang mungkin bisa saya simpulkan ya Pak ya, bahwa memang agak sulit nih persoalan tema kita kali ini adalah pro kontra tentang sewa harian. Di lain pihak kepentingan investasi, kepentingan ekonomi, di lain pihak adalah kenyamanan dari penghuni. Nah, memang sebetulnya ini idealnya jalan bergandengan ya Pak ya. Jalan bergandengan yang bisa istilahnya saling mengisi dan saling menguntungkan. Tapi memang dalam perjalanannya ya ini intinya banyak disalahgunakan sehingga pihak pengurus P3RS menerima aspirasi warga dan menimbang. Setelah menimbang itu diputuskan untuk memang
harus memilih, tidak mungkin menyenangkan semua pihak dan memilih bahwa sewa harian itu tidak diperkenankan. Lagi pula memang di pergubnya aturannya tidak diperbolehkan. Nah, saya kira ini apa yang perlu yang kita bisa simpulkan hari ini, bahwa kenyamanan penghuni pemilik apartemen itu lebih diutamakan gitu loh. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita hari ini. Pak Man, terima kasih. Pak Alam, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.